Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, Mitra Bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas. Dan untuk itu, saya Benny Ahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang, Bapak Rioli. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Mas Benny. Oke, baik Pak Rio, sama seperti yang pernah kita bicarakan pada pekan lalu, awal pekan lalu, tampaknya memang dolar indeks masih bertahan terus di atas level 104 ini Pak, sampai hari ini Pak ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang mendrive posisi ini Pak, kalau menurut pengamatan Pak Rio? Ya, sebenarnya sama ya, seperti yang minggu lalu kita bahas juga, memang khusus untuk US dollar sekarang ini lebih banyak data ataupun kondisi yang cenderung mendorong atau menjadi katalis penguatan dolar itu sendiri. Iya. Nah, apa-apa saja saya sedikit mereview, mungkin tidak panjang lebar ya. Seperti yang kita ketahui, masalah tenaga kerja kemarin, kemudian masalah beberapa data yang lain. Iya. Termasuk juga masalah PCE kemarin ya, yang terkait dengan inflasi. Lalu suku bunga tentunya masih menurut saya ini menjadi salah satu faktor ya, yang dengan suku bunga yang 5,5%, 5,25% untuk mata uang dolar, saya pikir ini masih menarik ya. Baik itu orang yang melakukan aktivitas bisnis juga dan juga orang yang parkir uang. Nah, namun yang menjadi mungkin pertanyaan, karena yang kemarin itu sudah berlalu, sekarang kemana kira-kira dia akan bergerak? Ya, betul, Pak. Ya. Ya, kalau saya melihat, Mas Benny, dari pergerakan yang sudah mencapai kemarin angka 105 untuk dolar indeksnya, Iya. dan hari ini atau siang hari ini kita lihat ada pergerakan cenderung melemah ya. Dan ini menurut saya masih sangat wajar dan saya kategorikan ini adalah koreksi. Nah, kalau mungkin ada yang mau memanfaatkan koreksi ini, itu targetnya mungkin sampai sekitar dolar indeks itu 104 ya, 104.0 maksudnya. Itu kurang lebih ya, kurang lebih di daerah sana. Kalau kita ukur secara teknikal, itu pun adalah angka di retracement atau koreksi 50% dari sebuah pergerakan tren yang dimulai pada sejak Agustus lalu. Iya. Ya, jadi itu saja. Kalau menurut dolar, yang menurut saya dolar akan kemana ada potensi koreksi. Namun kalau misalnya ada rekan-rekan pelaku pasar yang cenderung mungkin tidak suka memanfaatkan koreksi, saya kira bisa menunggu, ya, menunggu sampai angka itu tercapai. Namun kalau ditanyakan kepada saya secara pribadi, saya masih meyakini dolar ini punya potensi untuk kembali menguat. Nah, namun kalau saya kaitkan dengan minggu ini, rasa-rasanya mungkin ya, pergerakannya itu akan cenderung tidak terlalu agresif. Oke. Itu sampai dengan hari Rabu. Ya, kenapa? Karena hari Rabu di US itu ada data CPI. Iya, betul. Ya, which is kita semua tahu CPI ini adalah data yang menentukan terkait dengan suku bunga. Ya, dan pada tanggal, kalau saya tidak salah, 21 bulan ini ya, akan ada pengumuman suku bunga lagi. Iya. Walaupun secara keyakinan market meyakini Amerika akan bertahan dengan suku bunga yang ada saat ini. Ini juga mengikuti tren ya, tren dari beberapa negara yang udah duluan mengumumkan suku bunga itu cenderung tetap. Ya, mungkin atas dasar itu market meyakini itu akan tetap, tapi penentunya saya kira ada di hari Rabu ini. Ya, kita akan melihat CPI tadi ya. Betul, kita akan melihat apakah CPI ini ada terjadi penurunan. Jika ada terjadi penurunan CPI, mungkin ini akan menyebabkan The Fed sedikit ngerem
Dan tentunya ini berpengaruh kepada pelemahan atau koreksi dolar ya. Oke. Nah, kalau sebaliknya yang saya tunggu sebenarnya sebagai orang yang cenderung bullish di USD, yang saya tunggu adalah data CPI yang cenderung menguat ya atau naik lagi. Nah, kalau data CPI naik lagi, maka potensi US untuk menaikkan suku bunga menjadi lebih besar dan saya pikir itu akan bisa menjadi satu booster untuk market US dollar ini melanjutkan trennya. Oke. Oke. Baik, Nah, Pak. ya, silakan. Gimana? Ya. Pak? Kalau kita melihat, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa level tertinggi yang dicapai oleh dolar indeks itu di 105 point something begitu Pak ya. Apakah itu akan menjadi resistennya untuk minggu ini setidaknya sampai dengan hari Rabu Pak? Saya tidak yakin angka itu akan tercapai di minggu ini. Oke. Ya, seperti saya tadi katakan, ada potensi mungkin gerakannya tidak terlalu agresif sampai dengan Rabu. Tapi kalau misalnya Rabu menunjukkan angka CPI yang cukup besar, saya pikir justru angka itu tidak menjadi resisten. Maksudnya resisten itu akan cenderung untuk mungkin bisa dijebol. Oke. Ya. Nah, tapi begini Mas Benny, kalau menurut saya untuk minggu ini, saya sedikit merekomendasikan untuk di awal minggu ini tidak menyentuh US dollar terlebih dahulu. Oke. Ya, karena kecenderungannya adalah satu tidak pasti sampai dengan hari Rabu tadi saya bilang harga sudah cukup tinggi, artinya kalau kita bertransaksi sekarang adalah mungkin memanfaatkan koreksi, tapi berapa besar koreksinya itu yang kadang-kadang sulit untuk diprediksi ya. Nah, tapi kalau patokan angka berdasarkan technical, saya misalnya menggunakan Fibonacci untuk trend market 1 jam ya. Itu seperti tadi saya bilang, ada di angka 104.0 dan juga 104.3. Nah, di area situ, kalau misalnya mau dituju, mungkin saya pikir cukup reasonable ya untuk dicapai dalam proses koreksi ini. Tapi saya lebih cenderung adalah wait and see untuk US dollar. Oke. Nah, ada yang lebih menarik kalau menurut saya di minggu ini adalah khusus untuk bicara mata uang. Yeah. Saya mungkin sedikit merekomendasikan untuk coba melirik beberapa mata uang ya. Yang pertama itu adalah buy dolar Kanada. Oke. Dengan reason bahwa ada sebuah pertumbuhan lapangan kerja yang cukup signifikan ya di minggu lalu, di mana yang tadinya adalah minus berkurang 6.400 dan menjadi bertambah sebesar 39.000 lapangan kerja di Kanada. Saya pikir ini ada satu parameter bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Oke. Nah, lalu untuk mata uang lain di minggu lalu itu adalah minggu GDP. Ada 4 negara mengumumkan PDB-nya, yaitu Australia, Eropa, kemudian Jepang dan juga Swiss ya. Nah, dari beberapa kondisi yang ada ini, mungkin secara singkat saja saya mencoba untuk merekomendasikan kemungkinan ya untuk Australia mungkin bisa sell, untuk Euro juga bisa sell, untuk Japanese Yen itu bisa buy, untuk Swiss franc itu bisa sell, kemudian untuk dolar Kanada itu bisa buy. Nah, terkait dengan berpasangan dengan mata uang apa, saya pikir tidak cukup waktu untuk kita bahas di sini. Mungkin rekan-rekan atau mitra bisnis yang kebetulan bertransaksi di Forex bisa mencoba mengambil acuan tadi untuk dikaitkan dengan strategi yang mungkin sedang dijalankan sekarang. Kalau misalnya cocok, ya mungkin ini bisa menjadi satu tambahan confident untuk masuk ke pasar. Saya pikir itu. Oke. Lalu yang mungkin last but not least ya, mata uang, kita agak-agak terakhir ini kurang membahas rupiah. Saya pikir rupiah untuk beberapa waktu ke depan mungkin harus berhati-hati, artinya ada potensi pelemahan untuk rupiah kita ya. Nah, apa yang mendasari? Yang pertama itu ada kepercayaan dari asing. Minggu lalu ada keluar dana asing 7,57 triliun. Betul. Kemudian ada sekarang tren dolar itu memang sedang naik. Kemudian ditambah yang sering saya bilang
selama disparitas suku bunga antara rupiah dan US itu masih belum terlalu besar, maka potensi orang untuk cenderung yang parkir taruh uangnya di mata uang US dollar itu menjadi lebih besar. Jadi ada potensi pelemahan di rupiah. Ya, saya pikir itu. Oke. Terakhir untuk gold sendiri seperti apa, Pak? Kalau kita perhatikan bahwa belakangan ini memang gold bisa bertahan di atas level 1.900-an. Ternyata apa benar, saya juga belum bisa mengkonfirmasinya, Bank Sentral Tiongkok sedang mengkoleksi emas. Betul seperti itu, Pak? Betul. Ya, jadi ada demand yang cukup tinggi. Sebenarnya kan itu kelihatan dari pergerakan harganya, di mana kalau kita lihat ada penguatan dolar yang cukup panjang ya, cukup signifikan selama ini, tapi itu tidak mampu mendorong gold itu untuk turun lebih jauh. Iya. Saya kira itu memang saat ini kenapa ada demand dari negara-negara itu, saya melihatnya dengan ketidakpastian kondisi perekonomian sekarang imbas dari perang Ukraina, kemudian juga bermasalahnya rantai distribusi dan lain sebagainya, ini ada sebuah uncertainty yang orang cenderung sedikit khawatir. Iya. Nah, namun untuk gold saat ini, kalau saya melihat beberapa hari terakhir ini ada kecenderungan sedang bergerak sideways. Ya, dengan range harga dia di 1925-an sampai dengan kurang lebih 1918. Ya, kurang lebih di angka itu 1920 something, kemudian 1910 something. Nah, kemana setelah ini? Kalau menurut saya sabar saja, menunggu dia keluar dari dua area itu. Ya, begitu dia sudah keluar di 1920-annya, mungkin menyentuh touch 1930, misalnya 1903, maka kita bisa coba sedikit meyakini bahwa itulah pergerakannya dan keberlanjutannya. Ditambah kalau break dari range tadi saya bilang, didukung oleh kemungkinan potensi pergerakan dolarnya, saya kira itu akan lebih memperkuat. Misal yang break 1930 berarti ada potensi kenaikan, kemudian inflasi yang ada di laporan Rabu ini menunjukkan angka katakan turun, berarti potensi dolar melemah, kemudian angka itu dijebol, artinya konsolidasi gold ini sebenarnya ditembus, maka potensi naik itu akan lebih besar, dan sebaliknya. Saya pikir itu. Ya. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih sekali Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan, dan pastinya selalu sukses untuk Bapak dan investasi Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.